Biografi Sunan Ampel menjadi bukti sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Sebagai salah satu dari wali songo yang legendaris, Sunan Ampel memiliki pengaruh yang mendalam dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dikutip dari buku yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah yang disusun oleh Yusak Burhanuddin, Ahmad Fida, 2021. Sunan Ampel dikenal sebagai salah satu wali yang melakukan dakwah untuk menyebarkan Islam di Jawa Timur, yaitu Surabaya. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Biografi Sunan Ampel, perjalanan hidup, metode dakwah, hingga peninggalannya. Untuk mengenal lebih jauh perjuangan wali songo dalam menyebar agama Islam, berikut biografi Sunan Ampel yang akan dibahas secara lengkap. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel juga dikenal sebagai Raden Rahmat, merupakan anak sulung dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada 1401 Masehi di Campa dan diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Tempat peristirahatannya terakhir berada di bagian barat Masjid Ampel di kota Surabaya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sunan Ampel dikenal sebagai Raden Rahmat saat masa kecil. Nama Ampel sering dikaitkan dengan tempat tinggalnya di daerah Ampel atau Ampel Dinta, yang sekarang termasuk dalam wilayah kota Surabaya. Pada tahun 1443 Masehi, Sunan Ampel bersama dengan adiknya, Said Ali Murtalo, keduanya memulai perjalanan pertama ke Pulau Jawa. Sebelumnya, Sunan Ampel dan adiknya telah berada di Palembang sekitar tahun 1440. Perjalanan hidup Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dan Dyah Chandrawulan. Ayah Sunan Ampel, Syekh Ibrahim As-Samarqandi, adalah anak dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Darawati yang merupakan istri Birkertabumi, Raja Majapahit. Syekh Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Campa, yang kemudian mengubah kerajaan Campa menjadi kerajaan Islam. Dalam perjalanannya, Syekh Ibrahim dijodohkan dengan putri Raja Campa, yang juga adik dari Dyah Darawati. Dari pernikahan tersebut lahirlah Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Maulana Malik Ibrahim kemudian hijrah ke Pulau Jawa, namun tanpa diikuti oleh keluarganya. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu dari 9 wali songo yang terkenal. Wali Songo merupakan kelompok tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa.
Seperti halnya Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan ajaran Islam, terutama di wilayah Jawa. Beberapa orang berpendapat bahwa Sunan Ampel dianggap sebagai figur sentral dalam kelompok para wali karena kemampuannya dalam membesarkan para pendakwah terkemuka di Jawa. Ketika Kesultanan Demak akan didirikan, Sunan Ampel juga berperan aktif dalam pembentukan kerajaan Islam pertama di Jawa. Selain itu, Sunan Ampel memiliki salah satu muridnya, Raden Patah. Sebagai Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi, harus dicatat bahwa Raden Patah adalah anak dari Prabu Brawijaya V, seorang Raja Majapahit. Sebagai hadiah, Raja Majapahit memberikan wilayah berawa-rawa bernama Ampel Dinta kepada Sunan Ampel. Di wilayah tersebut, Sunan Ampel mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren. Awalnya, Sunan Ampel mengajak masyarakat di wilayah tersebut pada abad ke-15. Pesantren yang didirikan menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh, tidak hanya di Nusantara, tetapi juga hingga ke luar negeri. Di antaranya banyak santrinya beberapa yang terkenal hingga saat ini adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Mereka diberikan tugas untuk melakukan dakwah di berbagai daerah di Jawa dan Madura. Pernikahan Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Dari pernikahannya dengan Dewi Karimah, Sunan Ampel memiliki dua anak, yaitu Dewi Murtasi yang kemudian menikah dengan Raden Fatah. Sultan pertama Kerajaan Islam Demak, Bintoro, serta Dewi Murtasimah yang menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan istri kedua, Dewi Chandrawati, adalah putri dari seorang adipati di wilayah Tuban pada saat itu. Dari pernikahannya dengan Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memiliki beberapa putra dan putri. Di antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat, yang menjadi penerus dari Sunan Ampel. 4. Pengaruh Sunan Ampel di tanah Jawa. Sunan Ampel memiliki pengaruh yang signifikan di tanah Jawa sebagai salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Ampel juga memiliki pengaruh yang kuat di dalam kerajaan Majapahit. Meskipun pada masa Majapahit tidak menerima Islam sebagai agama resmi, Sunan Ampel diberikan kebebasan untuk mengajar agama Islam kepada masyarakat Majapahit, asalkan tidak melakukan proselitisme secara langsung. Ketika berada di Majapahit, Sunan Ampel menikahi Nyai Ageng Manila, putri Temenggung Arya Teja, Bupati Tuban. Bersambung, nantikan video yang selanjutnya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai biografi Sunan Ampel. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.